Jenius medis. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1765 sampai tahun 1768. Faktanya, mungkin ada lebih dari 2000 orang, kata Chang Sanshi sambil tersenyum. Pertama-tama, Guru Chang, ada 11 dokter suci, meskipun hanya satu orang yang dikirim ke masing-masing dokter. Dan yang dimaksud Guru Chang sebelumnya adalah bahwa mereka mungkin memiliki murid yang berkumpul, yaitu setidaknya 22 orang. Berita hajatan tersebut dirilis beberapa hari yang lalu, sehingga banyak orang yang menelepon untuk mengatakan ingin hadir dan mengirimkan hadiah. Ada lebih dari 500 orang dalam daftar saja, tidak termasuk keluarganya. Lalu ada beberapa lokal dan asing selebriti, pengusaha, dan orang-orang di bidang medis. Orang-orang ini harus mengundang lebih banyak atau lebih sedikit. Menurut persahabatan mereka, beberapa orang mungkin harus dikecualikan, tetapi jika mereka dikecualikan, 1 atau 200 orang tidak akan dapat mencalonkan diri pergi. Jumlah orang di sini lebih dari 500, sekitar 700. Berikutnya adalah Li Shao. Meskipun perayaan besok adalah untuk Tuan Chang, orang-orang yang dikenal Li Shao sebelumnya pasti akan datang. Tidak dapat dihindari untuk membawa keluarganya bersamanya. Lalu ada mitra bisnis, orang-orang perusahaan, orang-orang sekolah pencak silat. Mitra bisnis saja, minimal 3 atau 500 orang, termasuk 7 keluarga, dibutuhkan di perusahaan. Lalu ada orang-orang kita sendiri. Sekolah seni bela diri Rende sendiri memiliki tidak kurang dari 10.000 orang. Tentu saja kami tidak bisa mengundang semuanya. Setidaknya puluhan orang tidak bisa dihindari. Dengan kelompok orang ini, jumlahnya sudah melebihi 1000. Selain orang-orang yang mudah ditebak ini, ada 8.000 orang yang ingin berteman dengan Li Shao karena reputasinya. Saya mencoba yang terbaik untuk menyaring, dan jika saya bisa menolak, saya menolak. Lalu keluarga Li, pada titik ini, suara Chang Sanshi tiba-tiba menjadi lebih kecil. Setelah mendengar bahwa Jericho Li tidak mengatakan sepatah kata pun, dia sedikit lega dan terus berkata, ada orang dari masyarakat. Jika tebakanku benar, grup Tiandao pasti akan mengirimkan beberapa orang untuk datang ke sini, dan apa yang dilakukan Li Shao di Universitas Mordu sebelumnya, mungkin orang Tianwumen juga akan datang ke sini. Selain itu, ada keluarga-keluarga di ibu kota, seperti keluarga Xia dan keluarga Fu, yang pasti akan datang. Sedangkan untuk keluarga Rong, tidak jelas. Setelah mendengar ini, Jericho Li sedikit terdiam. Dia tidak ingat kapan dia mengenal begitu banyak orang dan memiliki wajah yang begitu besar. Oh, ngomong-ngomong, Li Shao, aku hampir lupa kalau Li Shao dari keluarga Nanyang, yang terakhir kali ditemui Li Shao di kota Nanan, sepertinya juga datang. Sepertinya dia datang ke sini untukmu kali ini. Chang Sanshi tiba-tiba menambahkan. Jericho Li kembali terdiam, wajah hitam melambaikan tangannya. Oke, ini tidak perlu memberitahuku, berapa banyak orang tidak masalah. Jika Anda terlalu sibuk, biarkan Dou Suait membantu Anda, saya tahu. Chang Sanshi mengangguk. Jericho Li hendak menutup telepon, tiba-tiba menemukan bahwa Chang Sanshi tidak menutup telepon sampai sekarang, dan tidak mengangkat alisnya. Bagaimana, ada hal lain? Chang Sanshi merasa malu untuk tersenyum, saya tidak bisa bersembunyi dari Li Shao. Sebenarnya, saya menelepon Li Shao untuk hal lain. Kamu bilang. Aku bilang, tolong jangan marah pada Li Shao. Ada yang bisa kubantu. Jericho Li mengedipkan matanya, tidak apa-apa, katamu. Lagi pula, jika Anda dapat membantu saya, Anda akan membantu saya. Chang Sanshi bekerja untuknya. Ketika dia dalam kesulitan, dia tidak akan duduk diam dan mengabaikannya. Sayangnya Chang Sanshi tiba-tiba menghela nafas, baiklah, Li Shao, apakah kamu ingat bagaimana dia membantu Dou Suait membunuh orang ketika dia mencarinya? Dou Suait. Jericho Li sedikit terkejut, mencoba mengingat sejenak, maksudmu Suhu. Ya. Chang Sanshi mengangguk, Li Shao menemukannya atas saran dia, dan membantunya membunuh mantan musuhnya Suhu. Namun Suhu juga memiliki seorang guru yang belum pernah terlihat. Tuan. Jericho Li berpikir sejenak dan mengangguk, saya ingat ada orang seperti itu. Apa masalahnya? Apakah dia di sini? Itu benar. Chang Sanshi mengangguk dengan berat. Jericho Li tertawa. Dia memiliki keberanian untuk muncul. Apakah dia mencoba untuk mati? Tidakkah dia tahu kalau kekuatan muridnya tidak cukup untuk kubunuh, apalagi sekarang? Sejak itu, dia tidak muncul lagi. Saya curiga guru Suhu lah yang dia ciptakan. Chang Sanshi berkata sambil tersenyum masam, itu bukan rekayasa. Itu benar.
Awalnya kami curiga Suhu sedang menggertak, namun baru-baru ini gurunya akhirnya muncul. Oh, di mana orang-orang? Jericho Lee sangat penasaran. Siapa guru Suhu dan mengapa dia begitu misterius? Suhu pergi ke luar negeri pada tahun-tahun itu, jadi gurunya pasti sedang berada di luar negeri. Beberapa hari yang lalu, Do Shuai menerima surat tak dikenal yang ditandatangani oleh Suhu. Dan suratnya. Perlihatkan pada saya, Chang. Sanshi dengan cepat menyerahkan surat itu ke depan, ini suratnya. Jericho Lee mengambil surat itu, pertama-tama menyapu lingkaran bahan amplop, merasakan ada nafas yang sangat tajam di atasnya, bukan dari ujung alisnya. Diam-diam membuka amplop, mengeluarkan kertasnya, dan hanya memindai surat itu. Segera dia mengerutkan kening, Do Shuai, kenapa kamu tidak memberitahuku? Chang Sanshi berkata, dia menerima panggilan telepon misterius sebelumnya, dan kemudian dia menerima surat itu di tempat itu. Suatu saat, dia curiga itu adalah sebuah lelucon. Kemudian, setelah analisis saya dengan Yu Jie, ditentukan bahwa itu adalah Suhu, tuan yang tidak pernah muncul. Dia sangat kesal sekarang, dan dia tahu bahwa Li Shao sedang sibuk dengan perayaan keluarnya Tuan Chang dari gunung, jadi dia tidak memiliki keberanian untuk merepotkan Li Shao saat ini. Jericho Lee memberinya tatapan pucat, kembalilah dan katakan padanya bahwa aku akan membunuhnya demi dia. Dia bisa tenang. Terima kasih, Li Shao. Aku akan memberitahunya. Chang Sanshi merasa lega. Pada saat yang sama, dia berpikir mungkin dia tidak perlu bertele-tele di awal. Melihat Jericho Lee menyetujuinya dengan begitu sederhana, terlihat jelas bahwa Jericho Lee tidak merasakan kesulitan sama sekali. Mereka merasa kesulitan karena terlalu banyak berpikir. Setelah Chang Sanshi pergi, Jericho Lee merenungkan surat itu sejenak, dengan lengkungan penuh makna di sudut mulutnya. Sisa nafas di amplop, oh, aku khawatir itu tidak bermaksud untuk menyerangku. Aku khawatir menyusahkan Do Shuai itu salah, tapi memang benar kalau menyusahkannya. Meskipun status Do Shuai tidak biasa dan memiliki kemampuan memanggil angin dan hujan, dia adalah manusia biasa. Dia bisa dibunuh oleh prajurit manapun. Tuan Suhu pastilah seorang pejuang. Sangat mudah untuk membunuh Do Shuai. Apalagi jika Jericho Lee tidak mengetahuinya, dia bisa membunuh orang secara diam-diam dan membalaskan dendam Suhu. Tapi dia tidak melakukannya. Jelas, tujuannya bukanlah Do Shuai, tapi Jericho Lee, pendukung Do Shuai. Sisa nafas di amplop tersebut jelas mengingatkan Jericho Lee bahwa kekuatan lawannya sangat kuat. Jericho Lee bahkan bisa mengartikan surat ini sebagai surat perang. Bab 1766. Sepertinya tikus ini sangat percaya diri, tapi dia tidak tahu dari mana kepercayaanmu itu berasal, cibir Jericho Lee. Dia tidak meragukan bahwa Tuan Suhu sangat kuat. Tetapi ketika Suhu dibunuh olehnya, kekuatannya semakin bertambah. Saat itu, guru Suhu bisa langsung membunuhnya untuk membalaskan dendam murid-muridnya. Namun orang ini tidak melakukan itu, yang menunjukkan bahwa orang ini paling takut dengan kekuatan Jericho Lee. Saat itu, Jericho Lee menggunakan pedang untuk mengacaukan yang asli dan yang palsu, yang membuat dunia mengira dia adalah master sejati. Guru Suhu bukanlah guru surgawi pada saat itu, atau karena alasan yang sama seperti Jiu Xuanmen, dia diblokir oleh dunia seni bela diri Tiongkok dan tidak dapat dengan mudah memasuki Tiongkok. Tapi sekarang kenapa Tuan Suhu muncul lagi? Jawabannya hanya satu, yaitu kekuatannya tidak seperti dulu lagi, ia dapat menyelinap masuk secara diam-diam, dan ia yakin bahwa ia mempunyai kekuatan yang cukup untuk berani melakukan pertempuran seperti itu. Tentu saja, kelakuan pihak lain sangat bodoh di mata Jericho Lee. Tahukah Anda, sekarang dia jauh dari kekuatan aslinya. Sekarang dia adalah seorang guru roh, terutama dia membunuh harimau langit dan memiliki reputasi. Untuk menantangnya pada saat ini, apakah menurut Anda kekuatan Anda lebih kuat daripada kekuatan harimau langit? Atau mati? Jericho Lee melempar surat itu ke dalam ring penyimpanan. Dia pasti akan membunuh orang itu, tapi lawannya jelas tidak memenuhi syarat untuk membiarkan dia bertarung. Bersikaplah biasa saja. 1,5 jam yang lalu, sebuah mobil berhenti di Villa Taman Yangchun. Saudara Jericho Lee. Jiang Xiaolong keluar dari mobil dan menyapa. Jericho Lee mengangguk dan melihat Zai Qingsui dan Zai Suo keluar dari mobil. Bagaimana kabarnya, tentu. Bahkan biaya jalan pun bisa dihemat. Zai Qingsui tersenyum. Zai Suo melihat komunitas villa di depannya, apakah kamu tinggal di sini? Itu terlihat bagus. Itu dia, kata Jericho Lee sambil tersenyum dingin, Paman Zai, Qingsui, ayo kita pergi ke komunitas dulu. Bagus.
Dua orang segera menuju komunitas. Jericho Lee dan Jiang Xiaolong punya beberapa kata nasihat. Yang terakhir mengangguk dan segera pergi. Ke komunitas, datang ke Villa No. 1. Ayah, ibu, paman Zai, mereka di sini. Begitu dia memasuki pintu, Jericho Lee memanggil ke dalam. Dua orang di dalam ruang tamu bangkit untuk menyambutnya. Li Wenyan berkata sambil tersenyum, ini pasti Zai Zhengyi, raja akupuntur yang terkenal, kan? Itu hanya nama palsu. Zai Suo dengan lembut menggelengkan kepalanya, tidak berpuas diri. Kamu adalah ayah Jericho Lee. Saya harus mengatakan bahwa kamu benar-benar memiliki anak yang baik. Saya tersanjung. Anaklah yang menang, Li Wenyan menggelengkan kepalanya. Halo, Paman Li. Halo, Bibi Rong Zai Kingsway berkata dengan sopan. Sungguh sopan. Li Wenyan tersenyum. Rong Xinlian berkata sambil tersenyum, duduklah dulu dan istirahatlah. Aku akan membuatkanmu sepoci teh. Mata Jericho Lee menoleh, Bu, ambillah danau barat Longjing yang kubeli sebelumnya. Ya. Jericho Lee, di mana kakekmu? Apakah kamu sudah istirahat? Zai Kingsway tidak melihat Li Changrong. Dia sedikit bingung. Dia baru saja pergi ke rumah sakit dan akan kembali 1 jam lagi, jawab Jericho Lee. Baiklah, Zai Kingsway berkedip, perayaan besok akan diadakan di rumah sakit Paman Chang. Terlalu kecil. Sejujurnya, venue ini membuat saya pusing. Diperkirakan besok akan ada lebih dari 1.000 orang yang datang. Saya meminta orang-orang untuk mengemas hotel terbesar di kota Lusu. Mereka khawatir venue tersebut akan rusak. Tidak cukup. Jericho Lee berkata tanpa daya. Beberapa orang terkejut dengan hal ini. Apakah ada begitu banyak orang? Li Wenyan tercengang. Itu berlebihan. Zai Kingsway mendecakkan lidahnya, berapa banyak orang yang ingin kamu undang? Selain perusahaan, sekolah bela diri, dan orang-orang kita sendiri, ada juga mitra bisnis, mitra proyek, dan orang-orang yang berteman dengan Sifu di bidang medis. Faktanya, orang-orang ini sendiri bukanlah jumlah yang sedikit, bukan belum lagi begitu banyak orang yang datang demi ketenaran Sifu dan saya. Saya khawatir jumlah mereka akan beberapa kali lebih banyak. Jericho Lee masih ingat bahwa Chang Sanshi mengeluh kepadanya sebelumnya. Zai Suo tertegun dan menghela nafas, tutut, murid saudara Chang benar-benar monster. Dia harus mengakui bahwa Jericho Lee adalah pemuda paling berbakat dan jahat yang pernah dia temui. Bukan apa-apa. Lagi pula, lebih penting bagi Tuan untuk keluar kali ini, Jericho Lee menggelengkan kepalanya. Nah, keluarnya saudara Chang kali ini adalah berita besar bagi profesi medis. Saya khawatir ada orang yang berani membuat masalah pada perayaan besok, kata Zai Suo dengan suara yang dalam. Masalah. Jericho Lee sedikit terkejut dan langsung tertawa, mereka harus memiliki keberanian. Tentu saja, kita tidak bisa mengesampingkan kemungkinan ini. Selalu ada beberapa orang bodoh di dunia. Dia berdiri dan berkata, tidak, aku akan keluar dulu. Ada apa? Ada apa? Beberapa orang tercengang di saat yang bersamaan. Sepertinya Ling Yan bertemu dengan mantan teman sekelasnya, tapi ada konflik, Jericho Lee baru saja menerima pesan teks. Yah, kamu bisa pergi secepat mungkin, dan kembali secepat mungkin. Li Wenyan berkata sambil tersenyum. Aku akan pergi juga. Zai Kingsway tiba-tiba berdiri. Zai Suo tidak bisa berkata-kata dan berpikir bahwa Anda akan ikut bersenang-senang. Hanya ingin bicara, putrinya sudah tidak ada bayangan. Keluar dari rumah, Jericho Lee berkendara ke pusat perbelanjaan Lanyun, yang bukan merupakan pusat perbelanjaan berukuran sedang. Baru saja keluar dari mobil, dua orang melihat wajah angsa liar Mo Ling yang marah dan segera berjalan keluar dari pintu keluar mal. Ling Yan. Ini dia. Begitu Mo Ling Yan melihat mereka, dia datang sambil menghela nafas lega. Apa yang terjadi? Siapa yang membuatmu sangat marah? Jericho Lee menjulurkan lehernya dan menoleh ke belakang. Itu juga bukan masalah besar. Saya baru saja bertemu dengan beberapa siswa sekolah menengah dan menyapa dengan santai. Saya tidak terlalu memikirkannya. Tapi saya tidak tahu kalau saya bertemu orang jahat. Ekspresi mual Mo Ling Yan. Orang jahat. Siapa ini? Zai Kingsway di satu sisi penasaran, apakah kamu berbicara tentang teman sekelas SMA Wu Xiao Xiao? Mereka di sini juga. Tidak, Xiao Xiao, mereka masih berada di kota ajaib. Kali ini mereka bertemu beberapa dari mereka di reuni SMA terakhir kali. Hubungannya tidak baik, tapi tidak buruk. Ini adalah tingkat pengakuan. Ketika mereka melihatku, mereka berinisiatif untuk menyapaku, tapi aku tidak bisa mengabaikannya. Mereka hanya mengobrol beberapa patah kata.
Mereka tidak tahu Jiao Dongming ada di sana. Angsa liar Mo Ling tidak marah. Jiao Dongming. Nama ini membuat Jericho Lee sedikit terkejut, dan langsung menunjukkan ekspresi aneh, apa yang dia katakan padamu. Katanya jelek. Mo Ling Yan menggerogoti giginya. Diji. Jericho Lee berseru. Iya. Itu bajingan. Apakah kamu kenal dia? Mo Ling Yan kaget. Suatu sore tadi, keren. Sebelum Diji meninggalkan kesan sebagai pesolek generasi kedua yang utuh. Bab 1767. Kamu benar kalau bilang dia pesolek. Dia orang kaya baru. Mo Ling angsa liar dengan wajah penuh rasa jijik. Aku juga tidak tahu kalau teman-teman sekolah itu sakit. Bergaullah dengan orang-orang seperti ini. Jika mereka benar-benar ingin mengikuti tren, setidaknya mereka harus menyanjung Xiao Xiao agar dapat mencari nafkah. Dan Wu Sui memiliki latar belakang keluarga yang baik. Karena mereka berusaha menjilat orang lain, mengapa mereka tidak menjilat orang yang berkarakter baik? Sebaliknya, mereka menjilat lelaki tua busuk. Mo Lingyan tidak bisa memahami pemikiran para siswa itu. Yah, kamu tidak perlu mempunyai pendapat yang sama dengan orang seperti itu. Bagaimanapun, orang seperti itu paling banyak hanya lewat dalam hidup. Diperkirakan kamu tidak akan bertemu orang seperti itu lagi seumur hidupmu. Apa yang ingin Anda lakukan dengan orang seperti itu? Hanya saja tidak nyaman. Jericho Lee sama sekali tidak merasa nyaman. Itu benar. Mo Lingyan mengangguk, kembalilah dulu. Kakekku akan menghadiri upacara keluarnya majikan besok. Aku harus pulang dan menatap kakekku agar dia tidak begadang. Jericho Lee tersenyum, naik bas. Mobil itu segera menghilang ke tengah kerumunan. Beberapa menit kemudian, Jiao Dongming, Diji, dan yang lainnya perlahan-lahan berlari keluar mal. Aneh, di mana dia? Kenapa kecepatannya begitu cepat? Tiba-tiba dia pergi. Beberapa orang merasa sangat aneh, kecepatan angsa liar Mo Ling terlalu cepat, mereka belum bereaksi, orang tersebut sudah menghilang. Mereka tidak tahu bahwa Mo Lingyan adalah seorang pejuang sekarang. Meskipun budidayanya masih rendah, itu adalah keberadaan yang sangat kuat bagi orang-orang biasa. Baik itu kekuatan fisik maupun kecepatan, itu jauh melampaui kemampuan orang biasa. Angsa liar Mo Ling ini masih sedikit digunakan secara nyata, jika digunakan untuk membuang mereka dengan sekuat tenaga, dari awal mereka tidak dapat mengejar. Apa bagusnya wanita itu yang tidak bisa kamu lupakan? Diji menatap Jiao Dongming dengan marah. Aku. Mata Jiao Dongming berbinar. Dia tidak tahu kenapa dia begitu tergila-gila dengan Mo Lingyan, tapi Mo Lingyan adalah wanita pertamanya. Bahkan jika dia tahu bahwa Mo Lingyan telah pergi ke pelukan pria lain, dia tetap tidak bisa melepaskannya. Tepatnya, dia belum menyerah, dan masih ada sedikit fantasi. Selama Mo Lingyan dan Jericho Lee belum menikah, ilusi ini akan selalu ada. Lihatlah janjimu. Kalau dipikir-pikir dengan jernih, ayahku sudah menerimamu sebagai anak angkatnya. Wajah Jiao Dongming sedikit berubah. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengangguk, aku tahu. Aku akan menanganinya dengan hati-hati. Yah, aku tidak percaya kamu bisa menjatuhkan wanita itu secepat itu. Lalu ada sore hari. Kamu belum menjelaskannya kepadaku. Siapa anak itu? Diji bertanya dengan dingin. Ini. Jiao Dongming ragu-ragu, sebaiknya kamu tidak bertanya. Bagaimanapun, dia adalah peran yang tidak penting bagi kita. Diji dengan dingin menyela kata-katanya, anak itu sangat mempermalukanku sebelumnya, bagaimana aku bisa menemukannya untuk mengetahui akun ini? Jika kamu tidak menjelaskannya lagi, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Mata Jiao Dongming berbinar. Setelah beberapa saat, dia menggigit giginya dan berkata, oke, menurutku. Ketika kamu mengetahui identitasnya, sebaiknya kamu tidak kehilangan kesabaran. Bah, saya tidak percaya dia memiliki masa depan yang cerah. Bagaimana jika dia punya masa depan cerah? Bisakah kamu membandingkannya dengan ayahku dan ahli itu? Dijai meremehkan. Jiao Dongming juga memiliki kerinduan dan rasa hormat yang kuat terhadap guru di mulut Diji. Dia dan Diji sudah saling kenal sejak lama. Karena hubungan Diji, dia pun beruntung bisa bertemu dengan sang ahli. Tindakan sang ahli sama sekali berbeda dari tindakan mereka, seperti makhluk abadi di hadapannya. Dia tidak tahu seberapa kuat ahlinya. Dia hanya tahu bahwa ahlinya adalah dong lama dari banyak perusahaan multinasional. Ketika dia melihatnya, dia harus bersikap hormat. Namun orang seperti itu sebenarnya memiliki hubungan yang sangat dekat dengan keluarga Diji. Karena itulah Jiao Dongming berusaha keras untuk menyenangkan Diji, demi melanjutkan hubungan ini. Akhirnya, dia berhasil. Ayah Diji, Digai, mengenalinya sebagai anak angkatnya.
Artinya dia menjadi manusia Phoenix dari anak laki-laki biasa. Semua ini juga memberinya kepercayaan diri dan keyakinan yang besar. Di hadapan orang-orang yang lebih tinggi dari dirinya di masa lalu, dia mampu berbicara dengan tegas. Bahkan di sore hari saat menghadapi Jericho Lee, dia tidak selemah saat reuni. Segera, Jiao Dongming menarik napas dalam-dalam dan menjelaskan, namanya Jericho Lee. Dia adalah pacar Ling Yan. Aku tahu itu. Diji mendengus dan mencibir, wanitamu dirampok oleh laki-laki itu, tapi kamu tidak puas dengannya, dan kamu sangat patuh. Sungguh tulang yang lembut. Mendengar kata-kata itu, gelombang kemarahan melonjak di hati Jiao Dongming, tetapi karena kebenarannya, dia tidak mudah untuk mengatakan apapun. Alasan kenapa aku tidak berani bertengkar dengan anak itu adalah karena identitasnya tidak sederhana. Siapa dia? Dia adalah ahli pengobatan Tiongkok berbakat yang pernah mewakili pengobatan Tiongkok dan mengalahkan pengobatan flu. Dikatakan bahwa dia memuja Dr. Suci sebagai guru, dan sekarang dia berkembang pesat di bidang medis. Hati yang masam. Itu dia. Diji mengerutkan kening. Jiao Dongming terkejut, ya. Bakat medisnya sangat tinggi. Dia memiliki keterampilan medis tingkat tinggi sejak dia masih muda. Di masa depan, dia sangat mungkin menjadi Dr. Suci yang baru. Dikatakan bahwa beberapa wali kota memilikinya. Untuk bersikap sopan saat menemui Dr. Suci. Potong. Diji mendengus jijik, apakah ini identitas anak laki-laki ini setelah sekian lama? Kenapa? Dokter Suci apa? Jenius pengobatan tradisional Tiongkok. Pengobatan tradisional Tiongkok bukan pembohong. Ketika saya di luar negeri, bos mana yang percaya pada pengobatan tradisional Tiongkok obat? Pengobatan tradisional Tiongkok selalu dianggap sebagai ilmu sihir dan penipuan oleh mereka. Bukankah anak laki-laki itu adalah tongkat ajaib di dunia? Ini. Jiao Dongming Leng, sama sekali tidak menyangka Diji akan menyampaikan pidato seperti itu. Penipuan pengobatan tradisional Tiongkok seharusnya sudah dihilangkan ribuan tahun yang lalu. Jiao Dongming, kamu sudah lama bersamaku. Kamu bahkan tidak memiliki wawasan ini. Kamu telah ditipu oleh tongkat ajaib. Apa otakmu Diji nada menghina yang ekstrim? Pengobatan tradisional Tiongkok bukanlah penipuan, kan? Jiao Dongming mengerutkan kening dan membalas tanpa sadar. Beberapa pria dan wanita muda di dekatnya juga ingin membalas. Meskipun mereka pesolek, mereka masih memiliki kemampuan penilaian dasar. Jika pengobatan tradisional Tiongkok benar-benar menipu, para tetua di keluarga mereka tidak akan pergi menemui dokter pengobatan tradisional Tiongkok. Mereka juga telah melihat sendiri beberapa pengobatan tradisional Tiongkok yang ampuh. Mereka lebih dari itu lebih kuat daripada para ahli di luar sana. Tidak. Bahkan kamu telah ditipu. Diji tidak menyetujuinya, tetapi pada saat yang sama, dia mencibir lagi dan lagi, lihatlah rasa frustrasimu, seperti anak desa. Aku menyesal ayahku menerimamu sebagai anak angkatnya. Jika dia tahu kamu adalah sangat bodoh, dia tidak akan menerimamu. Dengar, di lingkungan ayahku, pengobatan Tiongkok adalah pembohong. Di masyarakat barat, secara umum diterima bahwa pengobatan tradisional Tiongkok adalah ilmu sihir. Tidak ada yang mempercayainya. Jangan berpikir bahwa pengobatan tradisional Tiongkok bukanlah sebuah tipuan. Bab 1768. Jiao Dongming membuka mulutnya, awalnya juga ingin menjelaskan, tetapi melihat sikap Diji seperti itu, kata-kata yang diucapkan Leng harus ditelan kembali. Setidaknya, meskipun pengobatan tradisional Tiongkok bukanlah penipuan, anak itu hanyalah seorang dokter. Ada begitu banyak dokter akhir-akhir ini. Apa yang aneh? Diji memutar matanya dan tidak menganggap serius Jericho Lee. Di matanya, Jericho Lee tidak berbeda dengan kutu busuk. Tapi atas nama pengobatan tradisional Tiongkok, dia mengalahkan obat flu. Bisik Jiao Dongming. Hentikan. Apa buktinya? Diji tidak berpikir demikian, dan berkata dengan enteng, paling-paling, itu hanya bisa membuktikan bahwa orang-orang di negara yang dingin itu adalah sampah. Berapa banyak orang kuat yang bisa dihasilkan dari daerah kecil? Seluruh negara, bukan hanya kelompok 3 provinsi, lumayanlah, tapi sebagian besar saham perusahaannya dikuasai oleh perusahaan-perusahaan Amerika. Terus terang, ini hanya sebuah koloni. Apa masalahnya di negara ini? Tidak sebaik seperti Jepang. Ada beberapa keluarga berkuasa di Jepang. Tapi orang-orang berkuasa itu harus bersikap sopan saat menemui ayahku. Bisakah dokter melakukan ini? Jiao Dongming tertegun. Dia berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya. Sepertinya dia tidak bisa. Kalau begitu semuanya berakhir. Diji menatapnya, tidak peduli seberapa kuatnya seorang dokter,
Seperti Li Zixin, Wakil Presiden Asosiasi Pengobatan Flu, ayah saya sepenuhnya salah. Di dunia ini, hanya kekuatan nyata yang merupakan prinsip absolut, dan yang lainnya adalah tidak lazim. Kekuatan ahli itu bisa membuat anak itu mati 10.000 kali. Pada akhirnya, Jiao Dongming perlahan-lahan memercayainya, dan saudara-saudara lelaki lainnya berpikir begitu. Begitu. Artinya, modalnya tidak cukup untuk rasa takut. Jiao Dongming sangat bijaksana. Bukankah itu omong kosong? Diji tidak marah dan berkata, tidak peduli seberapa kuat seseorang, dia tidak layak disebutkan di depan ahli itu. Dia bisa menamparkan orang sampai mati tanpa mengambil tanggung jawab apapun. Penglihatanmu terlalu rendah, kamu tidak bisa masuk ke dalamnya mata ahli itu lagi. Mendengar ucapan itu, Jiao Dong menjernihkan hatinya, dan buru-buru menundukkan kepalanya, aku mengerti. Diji menepuk pundaknya dan berkata sambil tersenyum, ngomong-ngomong, aku baru saja mendengar beberapa orang berbicara di pusat perbelanjaan bahwa akan ada dokter hebat yang keluar besok. Ada hal seperti itu, Jiao Dongming mengangguk. Hampir setiap jalan membicarakan tentang keluarnya Chang Xuande dari gunung, jadi dia pasti mendengarnya. Itu hotel terbesar di Lusukan. Hehe, kenapa kita tidak mengadakan pesta besok? Ada ekspresi niat buruk di wajah Diji. Jiao Dongming tercengang. Kamu ingin hancurkan lapangan ini? Jiao Dongming terkejut, bukankah itu bagus? Lagi pula, ini adalah kesempatan besar bagi orang-orang untuk keluar dari gunung. Jika kamu menghancurkannya, itu tidak hanya akan menyinggung perasaan orang, tetapi juga menyebabkan masalah publik. Kemarahan. Hentikan, apa masalahnya? Berapa banyak orang yang bisa dimiliki seorang dokter kecil? Ratusan orang meninggal. Saya tidak tahu berapa banyak adegan seperti itu yang pernah saya lihat. Saya telah melihat ribuan orang. Selain itu, Anda lupakan apa yang aku katakan tadi. Tidak peduli seberapa kuatnya orang-orang itu, bisakah mereka menandingi kita? Aku hanya akan mengacaukan acaranya. Apakah dia punya kemampuan untuk puas dengan kita? Yah, menurutku mereka bosan hidup, dan itu saja. Diji benar-benar mencibir padanya dan tidak menganggapnya serius. Jiao Dongming merasa bahwa apa yang dia katakan masuk akal, jadi dia setuju, oke, tapi kami tidak punya undangan. Secara umum, pada kesempatan seperti itu, harus ada undangan. Tidak ada yang boleh pergi ke sana. Apa salahnya tanpa undangan? Kita tidak bisa pergi tanpa undangan. Apakah mereka berani mengusirku? Diji sangat meremehkan. Jiao Dongming tidak merasa terlalu terkejut mendengar Diji akan datang tanpa diundang. Bagaimanapun, Diji selalu berani dan mereka tahu itu. Selain itu, identitas Diji ada di sana, dan tidak ada yang berani menunjukkan triknya dan menolaknya untuk berpartisipasi. Ayo, minum. Diji tertawa. Tianwei Hotel, Golden Holiday Hotel terbesar di kota Lusu, terletak di dekat Taman Danau, yang bisa dikatakan sebagai hotel paling terkenal di kota Lusu. Hari ini adalah hari di mana Chang Xuande, seorang dokter bijak, keluar dari gunung. Beritanya sudah menyebar, dan hotel sudah penuh sesak di bawah instruksi Jericho Lee. Pagi hari hotel normal belum mulai jam kerja, hotel sudah ramai sekali. Para tamu dari seluruh negeri berkumpul. Beberapa petinggi memanfaatkan kesempatan ini untuk ngobrol dengan beberapa orang yang biasanya tidak bisa berbicara satu sama lain, untuk menjalin hubungan kerjasama awal dengan bisnisnya sendiri. Tuan Ma, pemilik Hotel Delong, ada di sini. Tuan Xiao dari teknologi Dingtian Fenghua ada di sini. Tuan Zhang, Presiden Musik Universal, ada di sini. Para tamu yang berdiri di depan pintu hotel hampir serak, tapi arus orang masih banyak. Saat ini, sebagian besar masyarakat yang hadir adalah masyarakat lokal. Kebanyakan dari mereka tidak begitu kuat. Ada banyak kelas berat yang tidak hadir saat ini. Menurut perkiraan awal Chang Sanshi, mungkin ada sebanyak 2.000 orang yang hadir hari ini, jadi Chang Sanshi mengirim beberapa orang lagi untuk memberangkatkan mereka pada malam hari untuk memastikan upacaranya tidak salah, hiruk-pikuk kerumunan sangat hidup. Banyak bos dan bos yang belum pernah terlihat sebelumnya berkumpul bersama. Di sini siapapun untuk melaksanakannya, bobotnya tidak ringan, itu menamparkan. Yang lebih aneh lagi, masyarakat di sektor keuangan sudah memperhatikannya sejak lama. Selama periode ini, nilai pasar perusahaan Rende telah diperkirakan oleh dunia luar, dan ini akan mengantarkan babak baru lonjakan. Menurut sumber internal, perusahaan Rende telah mengembangkan proyek besar. Konon telah menjalin hubungan kerjasama dengan beberapa raksasa berpengaruh di kota Yundian dan kota Chuanzong, yang secara langsung membuat aset dan nilai pasar perusahaan Rende melonjak pesat. Sayangnya, perusahaan tersebut tidak terdaftar.
Orang-orang di kalangan keuangan sangat jelas bahwa jika perusahaan Rende go public, itu akan menjadi bisnis yang bisa menghasilkan keuntungan tetap tanpa merugi. Bagaimanapun, nilai raksasa seperti itu dapat dipikirkan dengan jelas dengan berlutut. Beberapa bulan lalu, nilai pasar perusahaan diperkirakan mencapai 2 triliun, dan masih jauh dari batas. Rumornya, langkah Rende selanjutnya adalah memasuki pasar luar negeri dengan produk baru dengan alasan melindungi pasar dalam negeri. Setelah sukses, siapapun bisa membayangkan masa depan perusahaan. Tak perlu dikatakan lagi, perusahaan seperti itu ditakdirkan untuk menjadi yang teratas dunia di masa depan. Tentu saja, orang-orang yang berhati-hati telah mengetahui sejak lama bahwa Guru Li, orang di belakang perusahaan, adalah dewa seni bela diri, yang merupakan fondasi pendukung raksasa ini. Pada awalnya, perusahaan Rende muncul secara tiba-tiba, dan fungsi Tuan Li sangat diperlukan. Tanpa Tuan Li, perusahaan mungkin akan tercekik dari awal. Belakangan, dengan ekspansi perusahaan yang terus-menerus, perusahaan tersebut telah tumbuh menjadi pohon yang menjulang tinggi dan tidak lagi rapuh. Belakangan, nama perusahaan Rende diubah menjadi seorang pria bernama Li Wenyan. Namun, orang yang mempunyai hati tahu bahwa Li Wenyan sama sekali tidak kalah dengan Tuan Li. Yang lebih buruk lagi adalah Tuan Li memiliki hubungan yang mendalam dengannya. Dikatakan bahwa dia adalah hubungan ayah dan anak. Segala macam rumor, biarkan perusahaan memberikan lapisan legenda.